Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan turunlah ke atas seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian online, kasih karunia daripada Allah Bapa dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati ibadah kami. Engkau yang akan beracara, dan biarlah melalui ibadah ini Tuhan, hati-Mu disukacitakan, disenangkan. Sekali lagi kami mohon kehadiran-Mu pada jemaat-jemaat yang mengikuti kebaktian online ini. Nyatakan kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Karena kami percaya ibadah mendatangkan berkat bagi setiap orang yang mengikutinya. Kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan, dan firman-Mu pun kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Semua mengatakan amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Apa kabar? Saya harap semuanya berada dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Mari saudara-saudara, sebentar lagi kita akan mendapat siraman rohani. Mari kita akan siapkan hati dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan, yang dapat mendatangkan kekuatan baru dan tuntunan di dalam kehidupan kita. Marilah saudara-saudara, kita jalani hidup ini dengan baik senang, dalam keadaan baik senang maupun susah, dengan hidup iman, dengan iman percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu setiap persoalan yang kita hadapi, yang kita alami, dan Dia tidak akan meninggalkan kita saudara sekalian, dan Dia pasti akan menolong kepada kita. Ada amin saudara? Imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua, dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa, dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua, dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya, dengan bersyukur semua berlalu. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku
semua berlalu. Gunung-gunung pensusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan bersyukur semua berlalu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Oh haleluya Yesus, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami besarkan Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya.
muliakan nama-Mu Tuhan. Kami besarkan nama-Mu. Oh haleluya, Engkau yang layak untuk dimuliakan. Oh haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kepada Engkau. Kami mempercayai Engkau. Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan. Haleluya Yesus. Biarlah nama-Mu kami muliakan, nama-Mu kami agungkan. Terima kasih Bapa. Biarlah iman kami boleh bertumbuh dan kami boleh menjadi semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya kepada-Mu, kepada kesanggupan-Mu untuk memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Engkau memiliki kuasa yang memulihkan itu. Pulihkan pada saat ini hidup kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Dan yang pada saat ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Biarlah kuasa pemulihan pada saat ini menjamah akan anak-anak-Mu sekalian Bapa. Jangan ada satupun yang Engkau lewati. Tolong firman-Mu berkati, supaya melalui firman ini Tuhan, iman kami boleh bertumbuh. Sehingga kami boleh memiliki strong belief, iman yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah kepada kami. Amin. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini saya mengambil di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, satu ayat yang sangat pendek, saudara sekalian. Dikatakan demikian, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi kita baca bersama-sama ayat ini. Saudara di tempat di mana saudara berada, baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Demikian dikatakan oleh firman daripada Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya
harus hidup di dalam iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hadapi segala sesuatu dengan percaya kepadanya. Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri, melainkan Dia menyertai kita, diam di dalam hati kita, dan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Saat ini, bahasan kita itu mengenai arti hidup percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kelihatannya sangat simpel, saudara sekalian. Kalau dikatakan oleh firman Tuhan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukankah kata-kata ini simpel? Nah, saya akan membahas hidup percaya ini di dalam 3 bagian. Yang pertama, saudara sekalian, hidup percaya itu tidak berdasar karena melihat. Ya, sekali lagi, hidup percaya tidak berdasar karena melihat. Hidup percaya itu hanya berdasar kepada apa yang tidak terlihat. Itu yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini. Jadi hidup percaya itu hanya berdasar kepada apa yang tidak terlihat, bukan kepada apa yang terlihat. Yesus Dia mengatakan di dalam kitab Injil Yohanes 20 ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Sekali lagi, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi, yang berbahagia adalah mereka yang tidak melihat, walaupun tidak melihat, tetapi percaya. Dan itu pengertian percaya. Perkataan Yesus ditujukan sebetulnya kepada Thomas. Ingat, Thomas Didimus, Thomas si kembar, salah seorang dari murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di dalam kisah Thomas tidak berkumpul dengan murid-murid yang lain ketika Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Dan apa akibatnya? Thomas tidak percaya akan kesaksian murid-murid yang menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Thomas dia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sekali lagi, Thomas memiliki iman percaya. Kalau ada bukti daripada kebangkitan Yesus Kristus. Ia tidak gegabah, saudara sekalian, untuk percaya buta tanpa bukti-bukti tentang kebangkitan Yesus. Dan ini iman percaya daripada Thomas.
banyak orang yang hidup seperti Thomas. Mau percaya kalau sudah melihat bukti lebih dahulu. Bukankah banyak orang yang mau percaya kalau Tuhan itu sembuhkan? Mau percaya kalau Tuhan itu menolong di dalam kesulitan? Kita melihat, oleh karena Yesus tidak ingin Thomas terhilang, maka Yesus menampakkan diri kepada Thomas supaya ia percaya bahwa ia bangkit dari antara orang mati. Nah, Tuhan seringkali menyatakan diri kepada manusia supaya manusia itu percaya kepadanya. Apakah percaya atau iman percaya yang demikian yang Tuhan kehendaki? Firman Tuhan mengatakan tidak. Yang Tuhan kehendaki agar Thomas percaya, walaupun sekalipun tidak melihat. Dengan menggunakan iman percayanya, ia harus mampu melihat yang tidak terlihat itu nyata dan benar. Jika kita hidup percaya secara demikian, maka Tuhan itu pasti akan membuat yang tidak kelihatan, tapi kita percaya menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Saudara percaya itu? Di dalam kitab Injil Matius 8 ayat 13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, maksudnya perwira Romawi, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti apa yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ketika Yesus di Kapernaum, datang seorang perwira, memohon Yesus menyembuhkan hambanya yang terbaring lumpuh dan sangat menderita. Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Namun perwira itu mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Hanya katakanlah sepatah kata saja. Katakanlah sepatah kata saja. Maka hambaku itu akan sembuh. Ia menggambarkan dirinya sebagai perwira, sebagai atasan pasukan tentara yang memiliki anak buah di bawahnya. Bila ia mengatakan sesuatu kepada anak buahnya, mereka pasti akan melakukan perintahnya. Demikianlah, ia memandang Yesus seperti itu. Ia percaya bahwa Yesus lebih besar daripada penyakit apapun yang ada di dalam dunia. Daripada penyakit lumpuh yang dialami oleh hambanya. Dan semua penyakit pasti akan tunduk kepadanya. Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman yang sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dia memuji iman daripada perwira ini, bahwa ia memiliki iman yang demikian besar. Percaya kepada Yesus. Nggak usah Yesus datang. Percaya kepada firman yang akan dikatakan oleh Yesus. Firman yang sangat berkuasa. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengatakan kepada perwira itu, pulanglah. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Maka pada saat itu sembuhlah hambanya. Jadi kita mengerti mengapa Yesus menghendaki kita hidup di dalam percaya. Jika kita percaya kepadanya,
percaya ia dapat melakukan segala sesuatu, percaya bagi dia tidak ada yang sulit untuk melakukan sesuatu, percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan segala perkara. Kalau kita meletakkan percaya ini di depan kita, maka Tuhan itu akan bekerja. Saudara harus percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan bekerja. Mujizat akan mengikuti iman percaya kita. Apa yang kita minta Tuhan akan berikan. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah bagi mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Di dalam kitab Injil Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita berdoa, kita harus percaya bahwa kita telah menerima. Kita percaya bahwa kita sudah menerima jawaban daripada Tuhan. Dan kita mensyukuri pada saat kita berdoa. Dengan iman kita mensyukuri bahwa kita sudah menerima jawaban daripada Tuhan. Oleh karena kita percaya, saudara sekalian, walaupun saat itu jawaban yang daripada Tuhan belum kita lihat, tapi oleh karena kita percaya, maka yang belum terlihat itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Oleh karena kita percaya lebih dahulu kepada Dia. Dan itu arti hidup percaya yang benar. Hal yang kedua, saudara sekalian, percaya itu berdasar kepada kepastian. Percaya tidak berdasar pada kemungkinan, barangkali, mudah-mudahan. Tetapi percaya itu dasarnya adalah suatu kepastian. Jadi kalau kita percaya, itu kita tidak boleh mengatakan mungkin Tuhan menolong saya. Mungkin Tuhan menyembuhkan saya. Mudah-mudahan Tuhan menyembuhkan saya. Itu bukan percaya yang dimaksudkan. Percaya yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah kita percaya. Suatu kepastian. Karena kita percaya. Percaya yang didasarkan kepada kepastian. Jadi sekali lagi percaya yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan tidak berdasar kepada kemungkinan. Mudah-mudahan Tuhan menyelamatkan saya. Mudah-mudahan saya masuk surga. Mudah-mudahan Tuhan memberkati usaha saya. Mudah-mudahan Tuhan menyembuhkan saya. Mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang saya hadapi. Hidup percaya, sekali lagi, tidak berdasarkan kemungkinan. Tidak berdasar kepada mudah-mudahan, tetapi berdasar pada kepastian. Kita percaya hal-hal yang tidak kelihatan itu pasti. Yang tidak kelihatan bukannya tidak pasti, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan itu pasti.
Kalau kita katakan kita percaya, walaupun mata kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Apa yang tidak terlihat itu kita percaya dan merupakan suatu kepastian. Kita percaya Ia yang menciptakan langit dan bumi serta dengan isinya. Kita percaya Yesus, Anak Allah yang menjadi manusia, mati menanggung dosa-dosa kita, manusia yang berdosa. Kita percaya bahwa melalui kematiannya, Ia menyelamatkan, memberikan hidup yang kekal. Kita mempunyai tempat di dalam kerajaan sorga, yaitu kepada mereka yang percaya kepada nama daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa di rumah Bapa di sorga ada banyak tempat tinggal yang disediakan bagi orang-orang yang percaya. Kita percaya Allah Roh Kudus yang tidak kelihatan, namun Ia hidup di dalam diri orang-orang yang percaya dan menyertai kita. Dan pengaruhnya terasa di dalam kehidupan kita. Walaupun Ia tidak dapat dilihat, namun pengaruhnya dapat dirasakan. Bagaimana Ia membaharui kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Dia membaharui kehidupan kita sehingga hidup kita bisa menjadi seperti Kristus Yesus. Di dalam ketaatan yang sempurna kepada Allah Bapa. Ia menyucikan hidup kita daripada segala kejahatan. Sehingga kita dapat melakukan yang baik terhadap sesama kita. Hidup kita menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia. Ia memberikan kuasa di dalam kehidupan orang-orang yang percaya untuk menjadi saksi daripada Yesus. Yang menjadi dasar kepercayaan kita, walaupun kita tidak melihat, adalah firman daripada Allah. Yang telah menyatakan hal-hal tersebut. Dan pernyataan firman Allah menjadi landasan kepercayaan kita. Pernyataan firman Allah merupakan kebenaran yang mutlak, yang absolut. Tidak berubah untuk selama-lamanya. Dan harus kita percayai. Di dalam Mazmur 33 ayat yang keempat. Dikatakan sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kita hidup percaya. Bukan hanya saja kepada pribadi daripada Tuhan. Bukan hanya Tuhan itu ada. Kita percaya bukan hanya Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Tetapi juga kita mempercayai firman daripada Allah. Firman daripada Tuhan. Dan itu yang menjadi landasan dasar kita hidup di dalam percaya. Yang terakhir, saudara sekalian, percaya mengandung pengharapan. Kalau kita hidup di dalam percaya, maka percaya itu selalu mengandung pengharapan. Percaya tidak hanya berdasar kepada apa yang tidak terlihat. Percaya bukan hanya merupakan satu kepastian, tetapi yang ketiga adalah bahwa di dalam percaya itu ada pengharapan.
Sebab itu orang yang hidup percaya tidak boleh berputus asa di dalam menghadapi segala perkara. Orang yang percaya tidak boleh gantung diri. Orang yang percaya tidak boleh minum baygon, terjun dari apartemen ketika tidak mampu mengatasi masalah. Tetapi harus hidup di dalam percaya kepada Tuhan. Di dalam menghadapi gunung-gunung kesukaran, gunung-gunung kesakitan, kita tetap percaya kepada Tuhan yang menjadi penolong kita. Karena yang kita percayai adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang menjadi pengharapan kita. Dialah yang mampu menyembuhkan kita. Dialah yang mampu membuat jalan keluar ketika tidak ada jalan. Ingat ketika Israel dia menghadapi kesulitan, mereka keluar daripada Mesir. Kemudian tentara Firaun mengejar mereka. Mungkin bermaksud untuk membinasakan mereka. Namun ketika tidak ada jalan, di tengah-tengah laut kesulitan itu, Tuhan membuat jalan. Sehingga mereka selamat. Sebab itu kita harus jalani hidup dengan percaya. Jalani hidup dengan doa. Segala kesulitan kita bawa ke hadapan hadirat daripada Tuhan. Jalani hidup dengan ucapan syukur bahwa kita sudah menerima jawaban doa yang kita naikkan. Dan pada saat kita lakukan itu, saudara sekalian, maka dikatakan yang saat itu belum menjadi kenyataan, akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Jawaban daripada Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita sekalian. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan yang menghadapi macam-macam kesulitan, ada jalan keluar. Di dalam Mazmur 84 ayat 13, dikatakan demikian. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Sekali lagi, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kata bahagia di dalam bahasa Inggris dikatakan blessed, yang berarti kalau diterjemahkan secara hurufiah, maka blessed juga mempunyai pengertian selain bahagia adalah diberkati. Jadi orang yang hidup percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya akan diberkati. Pekerjaannya diberkati. Usahanya diberkati. Bahkan di dalam segala kesulitan yang dihadapi, Tuhan pasti tidak akan berdiam diri. Di akhir zaman, saudara sekalian, di mana kehidupan makin sulit. Kalau kita melihat COVID-19 yang sudah mulai mereda di berbagai belahan dunia ini, kembali
meningkat, saudara sekalian. Kembali muncul. Sehingga banyak korban berjatuhan oleh karena COVID Delta. COVID-19 yang disebut sebagai COVID Delta. Dan pandemik yang muncul ini pasti akan berimbas kepada masalah ekonomi. Bagaimana kita menghadapi semuanya ini? Maka saya hanya menasihatkan, jangan takut, jangan gentar. Karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Dia yang menjadi pengharapan kita. Hadapi segala sesuatu dengan tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa, saudara sekalian. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman, bukan pendengar firman yang baik, tapi melakukan firman. Kami mau hidup di dalam iman kami kepada Engkau. Kami mau hidup tetap berdoa ketika kesulitan datang. Dan kami mau hidup tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang dahsyat, yang menjadi kepercayaan kami. Kami menyerahkan saat ini di dalam tangan-Mu, Bapa, seluruh jemaat-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memperhatikan akan seluruh jemaat-Mu. Engkau yang akan menghiburkan yang susah hati. Engkau yang akan menguatkan mereka yang lemah. Dan Engkau yang akan menolong Tuhan mereka yang pada saat ini menderita. Baik di dalam sakit penyakit. Baik di dalam kesulitan apapun juga. Kami mohon Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Yesus yang kami muliakan. Tuhan yang dahsyat. Yang selalu menjadi pengharapan. Supaya pada saat ini Bapa, tidak ada satupun dia dari antara anak-anak-Mu yang berputus asa menghadapi hidup. Oleh karena sesungguhnya kami yang percaya memiliki Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang dahsyat, yang menjadi pengharapan di dalam segala perkara yang kami hadapi. Berkati anak-anak-Mu sekalian. Kami menyerahkan saudara kami yang sakit Tuhan. Pada saat ini kami serahkan Bapak Boy, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Tolonglah Bapa, supaya Engkau sembuhkan dia dengan sempurna. Amin. Dengan sempurna. Amin. Karena Engkau memiliki kuasa yang memulihkan. Kami menserahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang memiliki masalah-masalah lain. Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong. Biarlah Engkau pulihkan seluruh jemaat-Mu. Bahkan yang jauh daripada Engkau. Engkau sendiri yang akan membawa mereka untuk hidup dekat dengan Engkau. Kami tahu kami hidup pada zaman akhir. Dan kami harus menghadapi zaman yang semakin sulit ini. Hanya dengan iman percaya kami. Hanya dengan doa kami. Dengan ucapan syukur kami. Kami percaya ini semua akan menggerakkan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kuasa daripada Tuhan yang maha dahsyat. Terima kasih Bapa. Berkati akan seluruh jemaat-Mu. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang akan senantiasa menyertai mereka.
kami serahkan doa kami. Dan kami juga doakan untuk pemerintah. Kami ingat untuk Indonesia, negara di mana kami dilahirkan. Tolonglah Bapa. Kalau pada saat ini varian COVID, varian Delta itu marak kembali di Indonesia, tolonglah Bapa. Terutama di Pulau Jawa dan juga pulau-pulau yang lain. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau tolong anak-anak-Mu. Engkau jagai mereka, lindungi mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan saudara-saudara kami sebangsa Tuhan. Kami pun berdoa, walaupun mungkin kami tidak seiman. Tetapi kami berdoa karena mereka juga merupakan saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan tolong Bapa. Yang pada saat ini Tuhan kehilangan orang yang dikasih Engkau hiburkan. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Karena kami tahu Engkau mengasihi semua orang. Baik yang percaya kepadamu, tetapi juga mereka yang belum mengenal Engkau. Engkau juga mengasihi kepada mereka. Biarlah belas kasihan Tuhan itu dicurahkan di negara Indonesia. Dan tolong perekonomian yang mungkin mengalami imbas daripada wabah ini. Engkau sendiri menolong Bapa. Supaya apa yang dibutuhkan oleh bangsa kami, Engkau sendiri akan berkati. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah. Engkau juga akan pakai pemerintah Jokowi supaya benar-benar Tuhan Engkau yang memberikan hikmat akal budi supaya mereka bisa mengatasi situasi di Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk Amerika, tolonglah supaya varian Delta ini juga tidak akan Tuhan kembali membuat anak-anak Tuhan membuat bangsa ini kembali terjangkiti. Kami mohon perlindungan daripada Tuhan. Berkati Biden dan seluruh stafnya Tuhan. Biarlah Engkau pakai presiden ini dan juga pembantu-pembantunya untuk dapat mengelola negara yang besar ini. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan senantiasa memberikan hati yang takut akan Tuhan kepada bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami doakan tidak sia-sia. Walaupun saat ini belum mendapat jawaban. Tapi pasti kami percaya jawaban yang belum terlihat akan menjadi kenyataan. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Dan saat ini saudara sekalian, kita akan mengakhiri, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan, kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua. Saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan, amin. Akhirnya, saya dan istri mengucapkan, sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Bye.